Shalom saudara, mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan sesudah itu Tuhan Yesus datang kembali. Semangat, haleluya! Shalom semua, banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya
bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari puji Tuhan. Mari muliakan Dia. Kami datang pagi hari ini Tuhan berkumpul di tempat ini, membawa pujian kami, sembah kami bagi Tuhan, nyanyian kami untukmu. Mari sama-sama katakan. He's trying to move into the sea again. He's leading my sorrows. I can't stay silent. I must sing for His goodness now. He's trying to move into the sea again. Leading my sorrows. I can't stay silent. I must sing for His goodness now.
Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepadamu, Bapa yang setia, menjagai, melindungi, memberkati kami. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu.
Puji nama Tuhan, Shalom, Shalom. Hari ini oleh karena anugerah Tuhan, kesempatan hebat, kita bisa sekali lagi menerima yang terbaik yang datang dari atas, yaitu adalah firman. Nah, firman Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam hati saya hari ini, saya berikan judul Aku Harus Menang. Sebelum kita akan membuka Alkitabnya, sebelum kita akan pelajari 1 Korintus pasal yang ke-9, yuk sama-sama teman-teman yang beribadah Premier bisa live chat. Bagi Anda yang sudah beribadah lewat ibadah Premier, tidak apa-apa. Langsung ketik, aku harus menang. Kenapa ini menjadi penting di hari terakhir? Karena semua kita mengerti hidup adalah pertandingan. Setiap nafas adalah pertandingan. Saudaraku, kita dicipta bukan untuk kalah. Kita dicipta bukan untuk terpuruk. Kita dicipta bukan untuk turun. Tapi kita dicipta untuk menjadi pemenang. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Hari yang dahsyat, hari yang hebat, hari yang diurapi. Kami akan terima wahyu agar apa yang kau rencanakan, bukan apa yang kami mau, tapi yang engkau rencanakan yang pasti jadi. Engkau menginginkan kami menjadi pemenang. Oleh karena firman dan Roh Kudus, tolong kami dan kami siap untuk belajar akan engkau sendiri yang adalah firman. Sama-sama yang siap, kita katakan amin. Semua kita mengerti hidup ini adalah pertandingan. Dan demikian pun Rasul Paulus memberikan pesan kepada jemaat di Korintus. Yuk sama-sama kita akan lihat. Yaitu 1 Korintus pasal yang ke-9. Ya benar, konteks perikopnya adalah hak dan kewajiban seorang rasul. Tetapi dalam kehidupan kita hari ini tetap related. Tetap nyambung dengan kehidupan kita. Karena walaupun mungkin kita bukan rasul, bukan gembala, bukan penginjil, bukan guru. Mungkin Anda ibu rumah tangga. Mungkin ada teman-teman muda Anda mahasiswa. Mungkin ada teman-teman muda yang lain. Saya masih sekolah Pak. Tapi tetap esensi kehidupan adalah pertandingan. Nah, lebih daripada segalanya, saya merindukan sebagai hamba Allah, semua kita keluar lebih daripada pemenang. Tapi yang saya rasakan, walaupun ini bukan tatap muka, ini tatap layar, saya tetap merasakan ada banyak di antara Anda yang sedang mengikuti ibadah ini. Dengan tatap layar, Anda di ujung kekalahan. Anda merasa kalah dengan imanmu, dengan pengharapanmu, dengan kasihmu. Anda sedang berusaha kerja sesuatu, kok rasanya merasa kalah. Mungkin ide sudah hilang, hikmat kok enggak dapat begitu. Rasanya Anda sudah berusaha sedemikian rupa untuk mencari pekerjaan, untuk mencari usaha bagi kehidupan keluarga yang Anda kasihi. Tapi sampai pada sebuah titik Anda berkata, saya kok rasanya mau kalah saja. Mungkin dalam iman juga demikian. Anda diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dengan dunia ini. Sehingga iman kita itu menjadi lemah dan kita berkata rasanya saya mau kalah saja. Saudaraku, beberapa waktu sebelum pandemi seringkali termasuk saya berkata rasanya kok nggak ada waktu. Kok rasanya nggak ada waktu yang ingin lebih lagi membaca firman Tuhan. Yang ingin lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Kok sepertinya nggak ada waktu. Kok sepertinya banyak berhala-berhala dalam kehidupan kita. Ada ilah-ilah lain yang sehingga kita tidak bisa mengalahkan Dia, Allah di atas segala Allah. Tetapi ternyata setelah PSBB berlalu, PPKM yang sedang berlangsung walaupun levelnya sudah lebih rendah. Saudaraku, ternyata tetap ada ilah-ilah yang lain. Ternyata ada berhala-berhala yang lain.
Sosial media menjadi berhala kita. TikTok menjadi berhala kita. Film Netflix menjadi berhala kita. Ternyata hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah pertandingan. Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita digambarkan sebagai petinju. Ada kalanya kita digambarkan sebagai petani. Petani itu juga bertanding. Bertanding melawan musim, melawan waktu, melawan keadaan, melawan suasana yang ada di sekitar. Dan ternyata hari ini kita akan belajar sebagai pelari. Yuk kita buka. Yaitu adalah ayat yang ke-24 dari 1 Korintus pasal yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Gelanggang di sini, pertandingan di sini bisa kita ambil secara literal maupun secara figuratif. Hanya satu pemenang di sini. Kita bisa lihat secara literal maupun figuratif. Karena kalau kita pelajari bahasa asli Alkitab Yunani atau Ibrani, ketika saya buka yang namanya kamus-kamus yang ada, selalu ada catatan figuratif atau literal. Ya, secara figuratif kita harus menjadi pemenang. Karena hanya satu pemenangnya. Tetapi menurut saya itu figuratif. Itu figuratif. Kenapa saya katakan figuratif? Saudaraku, asal kita dapat menyelesaikan pertandingan sampai akhir saja, itu sudah pemenang. Katakan amin. Saya dapati ada satu video viral yang mana ketika itu acara resmi lari. Tiba-tiba ada satu pelari, tiba-tiba terpincang, tiba-tiba terjatuh. Dan ketika terpincang dan terjatuh, dia sepertinya tidak bisa melanjutkan pertandingan. Tetapi di video singkat itu ada seorang bapak yang berlari di belakang dari para pelari yang terjatuh ini. Dan memapahnya sampai akhir, sampai garis finish. Tentunya dia bukan pemenang. Kalau diukur secara literal, tetapi secara figuratif, dia menyelesaikan pertandingan sampai akhir, itu adalah pemenang. Katakan amin. Saudaraku, kita jangan melihat yang namanya hadiah atau pemenang bukan hanya secara literal, tapi secara figuratif pun kita harus memenangkan pertandingan ini dengan benar. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dan saya dapati ada 4 prinsip. Ada 4 prinsip yang saya pelajari daripada sebuah pertandingan. Prinsip yang pertama yaitu adalah pertandingan kita bukan dengan orang lain, tetapi melawan diri kita sendiri. Yang pertama, prinsip yang utama, pertandingan kita bukan dengan gereja lain, pertandingan kita bukan dengan toko lain, pertandingan kita bukan dengan pendeta lain. Esensi yang pertama, pertandingan ini yaitu untuk kita menangkan. Karena di dalam diri kita ada ego, dalam diri kita ini ada yang namanya ketamakan, kesombongan, kemalasan, dan itu harus dimenangkan. Itu adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, saudaraku, pertandingan itu per jenis, per cabang, dan per kelas masing-masing. Saudaraku, ingat dalam pertandingan atletik, pertandingan lari, saudaraku, ada kelasnya. Ada kelas 100 meter, ada kelas estafet, ada kelasnya. Begitupun juga dengan berenang. Saudaraku, ada kelasnya. Ada kelas gaya dada, ada kelas gaya punggung, ada gaya apa lagi. Begitupun juga dengan pertandingan.
Ada pertandingan sepak bola, ada pertandingan voli, ada pertandingan bulu tangkis. Jangan sekali-kali Anda jago voli, Anda bisa voli, Anda ikut pertandingan bulu tangkis pasti kalah. Kenapa? Karena masing-masing pertandingan. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Kita punya kelas masing-masing, kita punya area masing-masing. Kita punya talenta masing-masing. Yang mana kita harus pertajam untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, pertandingan selalu membuat kita lelah. Selalu membuat kita lelah. Selalu membuat ada energi yang keluar. Pertandingan selalu membuat terkadang letih sedemikian rupa. Pertandingan tidak membuat kita lebih segar. Kenapa? Karena ada daya, ada upaya, ada tenaga yang harus dikeluarkan. Pertandingan selalu membuat kotor. Saya tidak pernah dapati pemain sepak bola setelah menyelesaikan pertandingan 90 menit, dia sama bersihnya dengan menit pertama. Saya tidak pernah mendapati seseorang yang sedang ada di gelanggang tinju, saudaraku, dia sama-sama rapinya seperti ketika dia pertama kali, detik pertama dia memasuki ring. Pasti kotor. Demikian juga yang namanya pertandingan ada kemungkinan membuat kita cedera. Ada kemungkinan membuat kita luka. Kita harus dirawat dan kita harus lewati itu semua. Dan yang keempat, ini yang kita akan bahas. Pertandingan bukan untuk pribadi yang cengeng dan kekanak-kanakan. Itu pasti. Padahal Tuhan menggambarkan Anda dan saya harus masuk dalam pertandingan. Tapi pertandingan bukan untuk pribadi yang kekanak-kanakan. Bukan pertandingan untuk pribadi yang cengeng, mental tempe. Kalau anak Bojong Sari, anak sebelah daripada gereja kami, lu cemen banget sih. Pertandingan bukan untuk orang cemen. Pertandingan dimenangkan bukan, yang kedua, saya catat, bukan untuk pribadi yang baperan. Saudaraku, misalnya mengikuti pertandingan tinju. Pertandingan tinju, baperan ketika dipukul oleh lawan. Apa yang terjadi? Terus dia bilangnya, kok lu mukul gue? Ya pasti ku turun. Dan tidak mungkin memenangkan pertandingan. Ketika bertanding, saudaraku, sepak bola misalnya, ada seseorang lawan untuk menghadang laju ketika Anda harus di-tackle. Bahasa sepak bola. Dan ternyata itu mencederai Anda. Dan Anda bilang, kok gitu sih? Saudaraku, itulah pertandingan. Pertandingan akan menciderai, pertandingan akan melukai. Pertandingan apapun dalam kehidupan juga demikian. Dalam perkawinan saya kasih contoh. Saya kasih contoh dalam perkawinan. Bukankah ketika seseorang sebelum berkat itu turun dari Bapa di sorga, harus mendeklarasikan janji pernikahan. Janjinya seperti apa? Aku akan setia pada saat senang maupun susah, kaya atau miskin, ketika saat untung atau malang, ketika saat sehat atau sakit. Tapi begitu banyak orang, pertandingan itu saja dalam perkawinan. Dia menikahi orang yang dicintainya. Dia mengatakan di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, di hadapan keluarga, di hadapan hamba Tuhan. Bukankah itu pun pertandingan yang harus dilewati oleh setiap keluarga? Karena keluarga bukan hanya tempat kebahagiaan, tapi juga tempat pelatihan. Keluarga bukan hanya tempat di mana kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang membahagiakan kita. Tapi apakah ketika sedang susah kita tetap setia? Ketika sedang sulit kita tetap setia? Ketika sedang tidak ada uang tetap setia? Ketika kita sakit apakah tetap setia? Kita dapati banyak hal terjadi hari ini. Begitu mudahnya pertandingan perkawinan ditinggalkan. Hanya karena apa? Baperan. Hanya apa? Kekanak-kanakan. Hanya apa?
cengeng. Yang dengan mudah saja, udah gak cocok. Meninggalkan pelayanan, udah gak cocok. Meninggalkan komsel, udah gak cocok. Sekarang begitu mudahnya orang mundur dari pertandingan. Kenapa? Karena saya dapati hal yang ketiga adalah karakter mudah menyerah. Bro, kalau ada tantangan, hadapi, bukan menyerah. Sister, kalau ada pencobaan, hadapi, bukan menyerah. Teman-teman muda, ketika teman-teman muda melangkah kok sulit. Ketika teman-teman muda melangkah kok tantangannya banyak. Terus melangkah. Jangan pernah punya mentalitas mudah menyerah. Saudaraku, mungkin ada di antara Anda berkata, Pak Pendeta ini mungkin sudah karakter. Tapi ada pembelajaran yang di hari terakhir saya belajar, saya baca, saya googling, saya browsing. Saudaraku, ada satu kata yaitu adalah inner child. Inner child, yaitu adalah seorang anak kecil yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, saya sedang gali itu bersama dengan Roh Kudus. Saya dalami bersama dengan Roh Kudus. Bahwa di dalam Muhammad Rizal Solihin hari ini ternyata ada Riza kecil dari usia 0 sampai dengan usia 12 tahun. Perhatikan sekali lagi. Ternyata di dalam Muhammad Riza hari ini, ternyata ada Riza kecil. Dan Anda pun sadar atau tidak sadar, ada inner child dalam kehidupan kita. Kenapa ada inner child? Dan kenapa usianya 12 tahun? Karena sampai dengan usia 12 tahun, anak itu tidak berdaya sama sekali. Dia gak berdaya sama sekali ketika orang tuanya berantem, orang tuanya berselisih, orang tuanya saling memaki. Dia gak berdaya. Yang akhirnya itu akan menjadikan inner child dalam diri seseorang, sadar atau tidak sadar, itu akan menjadi luka emosi. Sadar atau tidak sadar, itu akan jadi luka batin. Sadar atau tidak sadar. Makanya sekarang saya bisa mengerti kenapa orang mudah kalah, mudah mundur, mudah keluar dari pertandingan. Karena mungkin inner child dalam dirinya belum dibereskan. Mungkin ada di antara berkata, oh Pak Pendeta, bukankah kalau kita dalam Yesus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru datang. Saudaraku, tapi dalam jiwa ada prosesnya. Yang melekat pada seseorang, itu ada prosesnya. Sekian hari terakhir, saya berbicara dengan istri saya berbicara dengan putri saya di rumah mengenai inner child ini, dan saya selalu berkata, iya ya, benar ya. Dan tiba-tiba istri saya berkata, kamu udah tahu Riza kecilnya kayak apa? Riza kecil kamu kayak apa? Saya bilang, beberapa hari yang lalu, belum tahu, aku masih tanya sama Roh Kudus. Dan tiba-tiba saya diingatkan. Saya ini cucu terbesar. Dan saya ini tinggal sekian tahun di usia sampai dengan 12. Saya tidak tinggal di rumah kami sendiri. Waktu saya lebih kecil, saya harus tinggal bersama dengan keluarga paman dan tante. Bersama dengan anak-anak mereka. Tapi setelah itu, saya harus ke Bandung dan tinggal di keluarga kakek. Yang sangat berhasil di kota Bandung ketika itu. Dan saya sebagai cucu laki-laki pertama selalu dituntut untuk jadi nomor 1. Dan saya tahu persis masih ada Riza kecil dalam hidup saya. Seringkali saya tuh gak mau kalah gitu loh. Sekarang saya ingat gitu. Kenapa saya ini kalau disuruh bersaing, saya akan berusaha untuk menjadi nomor 1 gitu. Ternyata saya selalu dibanding-bandingkan oleh kakek saya. Dan kebetulan hobi saya waktu dari kecil pun sudah sepak bola.
sudah badminton, sudah pingpong, itu adalah keseharian saya. Jadi saya harus jadi pemenang, nggak boleh kalah. Itu menjadi sesuatu yang ada di dalam diri saya bertahun-tahun sampai pelayanan. Kalau itu positif, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai nggak mau ngalah, nggak mau mengakui kehebatan orang lain, itu salah. Dan akhirnya ketika kita berkata, saya nggak berdaya, udah deh saya keluar. Wah saya nggak berdaya nih, nggak bakal memenangkan pertandingan. Udah deh saya mengundurkan diri. Saudaraku, belum tentu baik. Belum tentu baik. Di usia sampai dengan 12 tahun. Saya ingat Riza kecil umur 10 tahun itu sudah merokok. Sudah pakai lintingan dari kakek saya. Pakai tembakau dilinting sendiri. Yang akhirnya sekian tahun kemudian ya saya lakukan. Saya bertahun-tahun saya menggunakan ganja. Sekarang saya mengerti, terkadang Riza kecil itu muncul. Ada begitu banyak perkawinan hancur. Kenapa? Karena inner child-nya tidak dibereskan. Kita punya Roh Kudus, kita punya Tuhan. Saudaraku, saya tidak sedang berkhotbah soal inner child. Tetapi sekiranya, dan saya tahu persis, semua kita punya. Sebelum usia 12 kita ditolak. Sebelum usia 12 kita diperbandingkan. Sebelum usia 12 kita ada pemberontakan. Sebelum usia 12 kita selalu menyalahkan orang lain. Kenapa menyalahkan orang lain? Karena selalu disalahkan. Ketika kecil kita selalu disalahkan. Setelah besarnya apa? Dia selalu menyalahkan orang lain. Karena ketika kecilnya selalu diperbanding-bandingkan. Reaksi waktu besarnya, dia bisa menggunakan segala cara. Mau cara kotor kayak, mau korupsi kayak. Yang penting saya harus berhasil. Karena selalu dipertandingkan ketika di usia kecil. Nah kalau Anda tanya sekarang, Pak Pendeta bagaimana caranya? Dari apa yang saya pelajari, perhatikan ini penting. Anda harus menjadi coach untuk Riza kecil yang ada dalam diri Anda. Dalam bahasa rohani, Anda harus re-parenting dengan Riza kecil yang ada dalam kehidupan kita. Nak, aku mengasihimu. Riza kecil, aku ngerti. Riza kecil, saya minta maaf. Riza kecil, aku mau dengar keluhanmu. Sesuatu terjadi. Tidak akan ada lagi halangan karakter yang menghalangi pertandingan yang kita harus menangkan. Wow. Yuk kita lihat ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka membuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saya catat siapa pemenang itu? Saya catat pribadi yang seperti apa yang akan memenangkan pertandingan. Setelah kita reparenting inner child dalam kehidupan kita, kita kasih nasihat, kita angkat, jangan dilawan. Inner child Anda, jangan dilawan. Ketika inner child Anda ingin mengatakan, oh nggak boleh gitu, tapi harus dikasihi sedemikian rupa. Maka pertandingan akan dimenangkan oleh pribadi yang saya catat ada 3 hal. Yaitu adalah yang pertama, memiliki keteguhan hati. Memiliki keteguhan hati.
Yang kedua, tetap berjuang. Tetap melangkah untuk berjuang. Kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus, kita punya Yesus. Kita tidak berjuang sendirian. Kita tidak bertanding sendirian. Kita tidak melangkah sendirian. Dan berani menghadap tantangan. Bukan mundur, bukan lari, apalagi mengundurkan diri. Karena saya dapati dalam Ibrani 10 ayat 39 kalau tidak salah. Alkitab dengan jelas berkata, orang yang aku berkenan mengundurkan diri, maka aku tidak lagi berkenan. Saya setuju itu konteksnya adalah pertandingan iman. Dan bukankah setiap area kehidupan kita adalah pertandingan iman? Pertandingan iman bukan hanya pertandingan soal pelayanan. Pertandingan iman bukan hanya soal apakah kita mau sembuh atau tidak. Tapi pertandingan iman itu dalam setiap area dalam kehidupan kita. Dagang pun perlu iman. Bergaul pun perlu iman. Ya, saya tahu Ibrani pasal yang ke-10 konteksnya iman. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, kepada yang mengundurkan diri, yang tidak mau menghadap persoalan, aku tidak berkenan. Saudaraku, ketika saya mempersiapkan ini, di ruangan ini ada Keisha, tapi saya mau minta maaf sama Keisha karena tidak minta izin, tetapi nggak ngerasa juga harus izin. Karena Keisha sudah capture dan sudah posting satu peristiwa dalam hidupnya di Instagram feed-nya tertanggal November, yaitu 2019. Yang mana di foto fitnya Keisha sedang bertanding tinju. Yang saya tahu persis ketika itu. Keisha berkata, aku mau boxing, Pak. Oke. Kenapa kamu boxing? Ya supaya cepat turunnya. Turun berat badannya maksudnya. Dan saya waktu itu sebelum pandemi, dari waktu ke waktu, seminggu 3 kali dia latihan. Seminggu 3 kali dia bersemangat, karena juga kakaknya juga ikut, ada sepupunya juga ikut, jadi seru boxing. Tapi tiba-tiba daripada boxing center itu mengumumkan bahwa ada pertandingan boxing. Saya nggak tahu itu semi profesional atau profesional, rasanya semi profesional. Dan Keisha berkata, Pak, aku mau ikut boxing. Hah? Ikut boxing? Yang benar kamu ikut boxing? Iya, aku udah latihan seminggu 3 kali. Kata pelatihku, aku punya potensi. Kayak begitu. Kata pelatihku, aku punya potensi. Aku ngomong sama ibunya, Mam, beneran Mam, anak kita bakal digebukin orang. Anak kita bakal dipukulin orang. Ya sudahlah, kalau anaknya memang maunya seperti itu. Ya saudaraku, yang saya hormati ada keteguhan hatinya. Yang saya hormati adalah keteguhan hatinya. Dan ketika kami sampai di pertandingan itu, saudaraku, di sebelah ada seseorang yang sedang melatih dirinya begitu, melatih dirinya. Ternyata itu lawannya Keisha, jauh lebih tinggi dan ternyata profesional. Kayak gimana coachingnya memberikan semangat kepada Keisha. Ibunya diam saja. Apalagi saya, diam saja. Sepupunya Seva, ayo bisa untuk menambah semangat. Keisha yang baru latihan sekian bulan. Tetapi lawannya jauh lebih tinggi, sudah terbiasa bertanding, sudah terbiasa mengikuti pertandingan-pertandingan, dan harus dihadapi. Dan Anda tahu? Ronde pertama, walaupun dalam keadaan segar, saudaraku, sudah di bulan-bulan nih. Karena memang lebih profesional, karena memang lebih terlatih, karena mungkin ya hobi utamanya lah boxing. Dan apa yang terjadi? Saya nggak pernah bisa lupa ketika selesai ronde pertama. Saya lihat mukanya Keisha sudah sedikit pucat.
Karena dihujani pukulan. Sepakat nggak dengan saya? Kalau baperan pasti turun. Baper. Dia nyakitin gue. Masa gue gak bisa balas? Gantian dong. Mana ada pertandingan gantian dong. Boleh deh, dulu 2 kali gue mukul. Tapi gue sekali aja boleh dong. Nggak ada pertandingan kayak begitu. Tapi saya perhatikan di bawah. Sambil menggandeng tangan istri saya. Sambil bahasa roh. Syarababakana maradakayasa. Dan Anda tahu dia lanjutkan ronde kedua. Dan ketika dia lanjutkan ronde kedua tambah jadi bulan-bulanan. Udah gak pakai gaya boxing yang benar sebetulnya. Boxing yang benar tuh kan begini. Ini sampai begini. Begitu. Saking menghindari pukulan. Dia lari keliling-keliling. Coachnya memberikan semangat. Coachnya memberikan semangat. Sepupunya memberikan semangat. Ayo semangat. Kalau baperan, kalau nggak ada keteguhan hati, sudah turun dari pukulan yang pertama. Kalau punya mentalnya cemen, udah dari pertama juga udah turun. Dan Anda tahu kenapa saya sebagai ayah tidak lempar anduk putih sebagai tanda menyerah. Wong anaknya nggak mau nyerah kok. Wong anaknya mau menghadapi tantangan kok. Selesai ronde kedua. Saudaraku, wajahnya sudah berbeda. Karena pertandingan itu pasti melelahkan. Pertandingan itu pasti kotor. Bahkan pertandingan itu bisa membuat kita cedera. Dan apa yang terjadi? Ketika masuk ke ronde yang ketiga. Yang saya syukuri, saya tahu anak saya pasti kalah. Yang saya syukuri adalah dia menyelesaikan pertandingan. Saya yakin persis. Kecuali ada halilintar jatuh gitu. Menjatuhi lawannya begitu. Ada sesuatu yang ilahi dan mujizat supranatural begitu. Tapi kalau natural pasti kalah. Puji Tuhan gak TKO, puji Tuhan gak KO. Tapi saya senang karena menyelesaikan pertandingan. Berani menghadapi tantangan. Berani menghadapi cobaan. Dan di postingannya Anda nanti bisa baca sendiri ke IG daripada Keisha Emanuela. Dia berkata begini, dan saya tahu persis ini adalah kata-kata ketika dia akan teruskan ronde terakhir yang ketiga. Going in more round. When you didn't think you can. Ketika kita akan melanjutkan satu ronde lagi yang aku tahu aku gak bisa. Aku gak bisa. Ada begitu banyak orang ketika sampai kalimat ini ya sudah turun. Ya sudah nyerah. Ya sudah lempar handuk putih. Udah saya kembali ini pelayanan, udah saya kembali ini gereja, udah saya kembali ini saya udah gak komsel-komselan lagi. Ya udah deh, perusahaan udah rugi, udah gak ada kemungkinan lagi, udah saya tutup aja deh. Kalimat berikutnya, that when finally I beat myself up. Jadi yang hantam bukan lawannya, yang hantam dirinya sendiri. Melawan Keisha kecil, mungkin yang dulu manja sama papanya, manja sama ibunya. Ya mungkin dia harus beat Keisha kecil yang ada dalam dirinya. Sudah 1,5 bulan yang lalu saya mengambil keputusan bahwa saya akan melakukan hal yang tergila dalam hidup saya. Yaitu adalah tanding tinju. Tetapi ending daripada caption Keisha bilang begini. Tapi satu hal yang saya pelajari hari ini. Ini bukan pertandingan dengan petinju lain. Tetapi ini pertandingan dengan diri sendiri. Yang dimulai dari cara berpikir.
kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Engkau Allah yang baik, Roh Kudus yang begitu hebat. Dan biarlah semua kami agar bisa memenangkan apa yang ada di dalam diri kami. Kami bisa deteksi Roh Kudus, tolong inner child dalam kehidupan kami. Setiap luka-luka lama, luka-luka batin, luka-luka emosi, trauma-trauma di masa kecil kami Tuhan. Yang kami terus bawa dalam kehidupan ini, yang sering kali tiba-tiba bisa muncul. Bisa-bisa reaksinya luar biasa, tidak masuk akal. Tapi hari ini kami mau berkata, Riza kecil, maafkan saya. Riza kecil, aku terima kamu apa adanya. Riza kecil, kita pasti pulih bersama dengan Tuhan dan dengan Roh Kudus. Semua kita keluar lebih daripada pemenang. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita. Mari siapkan persembahanmu. Baik, sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Ini persembahan kami Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus yang sudah begitu baik memberkati kami. Kami bawa persembahan ini karena kami rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya, berikan roh takut akan Tuhan dan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh mengelola persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Bagi setiap kami yang memberi, Tuhan senantiasa terus memberikan hati yang melekat dan mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena kami percaya orang benar, berkat-berkat akan mengejarnya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami siap memberi. Haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Gembala sidang kami Bapak Niko Nyoto Harjo Tuhan. Kami tahu Tuhan senantiasa beserta dengan hamba-Mu ini. Tuhan terus mencurahkan isi hati Tuhan lewat hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh menyampaikannya kepada umat-umat Tuhan. Biar senantiasa hikmat kebijaksanaan dari Tuhan turun, supaya hamba-Mu mengerti apa yang harus hamba-Mu lakukan dan sampaikan kepada jemaat yang dipercayakan untuk digembalakan di bawah penggembalaan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kesehatan juga Tuhan curahkan atas hamba-Mu. Berkati keempat wakilnya sehingga mereka boleh menopang hamba-Mu ini dalam pelayanannya. Terima kasih Bapak, kami juga membawa gembala kami di tempat ini, Bapak Samuel Gunawan Tuhan, beserta dengan Ibu Koni, anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya. Tuhan senantiasa memberkati keluarga ini, melayani Tuhan, dan pasti Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Tidak akan pernah kekurangan apa yang dibutuhkan, Tuhan senantiasa cukupkan. Kesehatan juga Tuhan tidak lupa kami doakan untuk Tuhan senantiasa curahkan atas hamba-Mu. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia dan kota kami Jakarta. Damai sejahtera turun berlimpah. Shalom atas bangsa Indonesia dan Jakarta. Berkati presiden kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan, supaya mereka tahu apa yang mereka perbuat itu seperti mereka perbuat kepada Tuhan. Mereka lebih mengasihi rakyat mereka Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir secara onsite di tempat ini maupun mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan Yesus memberkati satu persatu, tidak ada yang terlewatkan, sehingga mereka pulang dari tempat ini, bahkan yang menyaksikan secara online, begitu ibadah ini selesai mereka membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Pertemukan kami di waktu-waktu yang akan datang Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama bersuka cita memuji menyembah nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Bagi setiap kami yang sudah melayani Tuhan, kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami pulang, kami siap menerima berkat yang sempurna dari Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah yang luar biasa ini bersama berkat Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri buat Bapak Ibu yang ada di kebaktian onsite ataupun juga yang ada online di tempat-tempat yang lain. Memungkinkan saudara untuk bangkit berdiri, kita bangkit berdiri, kita buka hati, angkat kedua tanganmu, dan kita akan menyelesaikan ibadah ini bersama dengan berkat Tuhan. Bapak, terima kasih buat Pastor Risa Solihin yang sudah Engkau jadikan alat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah,
bersama dengan keluarganya, anak-anak jasmaninya, juga anak-anak rohaninya. Bahkan juga Engkau memberikan apa yang diingini hatinya, sebab pemberian itu, keinginan itu sesuai dan berkenan di hati-Mu. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat dari Bapa surga, damai sejahtera, kasih sayangnya, penyertaannya, kesembuhan dan mujizatnya, tetapi juga nasihat dan tegurannya, agar lewat itu engkau akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Perhatikan, apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat baik dan berhasil. Kemana kakimu melangkah, Tuhan pasti menyertai dengan segala keberuntungannya, agar lewatnya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan hidupmu bisa jadi berkat buat banyak orang yang berkekurangan. Di keluargamu, di kota ini Jakarta, Indonesia, bahkan dimanapun Tuhan menempatkanmu. Mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya, sama-sama kita berkata yuk, amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan ya.